Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan video ini saya akan menjelaskan tentang cooling system, yang dimana cooling system ini adalah sebuah sistem pendingin yang terdapat pada engine. Sebelum memasuki pembahasan, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Dan ini data diri saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rusadi, NEM B03032001, kelas 3A Prodi Alat Berat, yang saat ini saya sedang berkuliah di Politeknik Negeri Banjarmasin dan menjalani semester 3. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan menjelaskan tentang topik 10 yang ada pada Intermediate Engine System. Yaitu topik 10 ini adalah tentang cooling system. Apa itu cooling system pendingin? Sistem pendingin adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menjaga temperatur engine dalam kondisi yang ideal. Proses pembakaran yang berlangsung terus-menerus mengakibatkan engine dalam kondisi temperatur yang sangat tinggi. Temperatur yang sangat tinggi akan membuat desain engine menjadi tidak ekonomis. Namun, temperatur yang rendah juga tidak baik bagi engine. Suhu engine yang terlalu dingin akan menimbulkan munculnya endapan pada sistem pelumasan. Suhu engine yang terlalu panas akan menyebabkan engine overheat dan menimbulkan kerusakan parah pada komponen utama engine. Oke, untuk slide-slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan cooling system, komponen-komponen pada cooling system, aplikasi cara kerja cooling system. Langsung saja kita memasuki ke tujuan atau slide 1. Tujuan. Di dalam engine terjadi proses pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan tenaga, dan dalam proses pembakaran tersebut juga menghasilkan temperatur yang sangat tinggi di dalam ruang bakar. Temperatur di dalam engine perlu dikontrol agar tidak melebihi batasan temperatur kerja untuk memaksimalkan efisiensi pembakaran bahan bakar dan memastikan tingkat temperatur dijaga agar tidak menyebabkan kerusakan terhadap komponen. Ketika engine beroperasi pada kondisi belum mencapai temperatur kerja atau dingin, akan terjadi keausan lebih cepat pada komponen-komponen tertentu. Keausan pada komponen-komponen tertentu contohnya pada ring piston ataupun dinding ruang bakarnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan perlunya sistem pendingin. Pada proses pembakaran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar akan mengakibatkan panas dengan temperatur yang sangat tinggi. Panas tersebut akan diserap oleh dinding silinder head, dan piston. Oleh sebab itu, sistem pendingin harus mampu menjaga temperatur kerja sehingga komponen-komponen tersebut tidak menerima panas yang berlebihan atau overheat. Sistem pendingin tidak hanya berfungsi untuk melindungi komponen-komponen engine, tetapi juga menjaga kondisi oli yang dipakai pada sistem pelumasan bisa tetap pada kondisi temperatur kerja, sehingga pelumasan terhadap komponen-komponen engine lebih terjaga. Sistem pendingin yang menyerap terlalu banyak panas juga tidak baik karena akan menurunkan thermal efficiency dari engine serta menurunkan energi yang dihasilkan. Di sini ada radiated heat atau radiasi. Di sini ada exhaust. Di sini ada fuel, jacket water, flywheel horsepower. Pada diesel engine, heat yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar dalam ruang bakar sekitar 33%, diubah menjadi energi sedang, sisanya dibuang dengan beberapa cara, yaitu 30% heat dibuang melalui gas buang atau exhaust, 30% diserap oleh sistem pendingin,
dan 7% diradiasikan dari engine ke udara sekitar. Untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen serta fungsi pada engine. Komponen cooling system, gambar ini saya ambil dari gambar engine Caterpillar 3406B, menunjukkan komponen dan aliran coolant pada sistem pendingin engine. Di sini ada pressure cap, temperatur regulator, coolant bypass line, sun line, water pump, oil coolant, water jacket, dan cylinder head basic atau terhubung. Dan ada coolant pan, sun line, coolant bypass line, radiator. Baiklah, selain menyebutkan nama-nama komponen tersebut, saya juga akan menjelaskan fungsi-fungsi dari komponen tersebut. Water pump. Water pump berfungsi mensirkulasikan cairan sistem pendingin atau coolant agar mengalir ke seluruh komponen dari sistem pendingin. Water pump ada yang digerakkan dengan gear train dan ada juga dengan dihubungkan dengan melalui fill bed atau fan belt. Oil cooler. Dari water pump, coolant akan mengalir ke oil cooler. Oil cooler terdiri dari core dan rumahannya. Oil cooler berfungsi membuang panas dari oli pelumas sehingga sifat-sifat dan konsentrasi oli dapat terjaga. Ini untuk menjaga oli agar tetap dingin ya pada kondisi yang seharusnya diperlukan. Dan ada juga jacket water atau water jacket. Jacket water adalah ruangan yang mengelilingi silinder pada silinder head dan silinder liner. Ruangan ini normalnya dipenuhi coolant atau cairan untuk menjaga suhu terutama di sekitar ruang bakar. Ya, letaknya pastilah di tengah ini kan, dekat blok engine. Habis itu ada water temperature regulator. Water temperature regulator ini bisa juga disebut dengan thermostat. Water temperature regulator mengatur aliran coolant menuju radiator. Saat engine dalam kondisi dingin, thermostat menutup aliran menuju radiator yang menyebabkan coolant akan dialirkan langsung menuju water pump melalui bypass. Yang ini coolant bypass line. Yang menyebabkan coolant akan dialirkan langsung. Dan kembali ke engine. Setelah melalui bypass kembali ke engine, ini akan membantu engine mencapai suhu kerjanya saat engine panas. Termostat akan mengalirkan coolant menuju radiator untuk didinginkan sebelum memasuki engine. Termostat tidak membuka dan menutup secara penuh, tetapi ia akan berada pada posisi keduanya untuk mempertahankan suhu engine tetap konstan. Nah, di sini ada juga radiator. Radiator merupakan komponen sistem pendingin yang melepaskan panas pada coolant ke udara. Radiator memiliki tub sebagai tempat mengalirnya coolant. Pada tub terdapat pins untuk membantu mempermudah melepaskan panas ke udara saat udara melewati pins radiator. Radiator cup yang paling atas, radiator cup atau pressure cup berfungsi mempertahankan tekanan pada sistem pendingin. Pressure cup memiliki relief valve yang menjaga agar tekanan di sistem pendingin tidak melebihi tekanan yang diinginkan. Pipa-pipa penghubung berfungsi sebagai saluran atau komponen-komponen dalam sistem pendingin. Di sini ada pipa di bagian bawah radiator dan ada pipa di bagian atas radiator.
fan atau kipas. Perpindahan panas melalui radiator adalah dengan bantuan kipas yang menambah aliran udara yang melewati radiator. Ada dua tipe kipas, hisap section dan tube blower. Beberapa engine menggunakan tali kipas untuk menggerakkan kipas. Bila tali kipas terlalu kendor, kecepatan kipas akan turun. Ini akan menurunkan kemampuan sistem pendingin. Beberapa jenis engine ada juga yang menggunakan intercooler, oil cooler, hydraulic oil cooler, ataupun transmisi oil cooler, tergantung pada pengaplikasian engine tersebut. Dan ini salah satunya engine yang menggunakan oil cooler. Di sini ada soundline. Soundline berfungsi agar tersedia positive coolant pressure pada saluran masuk water pump untuk mencegah terjadinya kavitasi pada water pump. Sebagian kecil coolant secara konstan mengalir melalui soundline ke saluran water pump. Hal ini menyebabkan sebagian kecil coolant secara konstan. Hal ini membuat air bubble atau gelembung-gelembung terpisah dari coolant. Soundline juga berfungsi sebagai saluran untuk pengisian ketika mengisi coolant ke dalam sistem pendingin. Hal ini dapat mencegah timbulnya udara yang terjebak pada sistem pendingin ketika melakukan pengisian. Next, slide selanjutnya saya akan menjelaskan cara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja coolant system. Water pump menghasilkan aliran atau flow di dalam sistem pendingin. Water pump menghisap coolant yang lebih dingin dari bagian bawah radiator. Water pump mengalirkan ke seluruh sistem pendingin. Pada sebagian besar high performance diesel engine dilengkapi dengan sebuah oil cooler, di mana coolant akan dialirkan menuju oil cooler dan kemudian ke silinder block, masuk ke atas ke head cylinder. Di sini ada water temperature atau termostat untuk mengatur aliran coolant menuju radiator. Saat engine dalam kondisi dingin, termostat menutup aliran oli menuju radiator, di mana terpasang pressure cup. Yang 6 ini pressure cup untuk mengatur tekanan di dalam sistem pendingin, dan coolant dari engine akan dialirkan menuju water pump melalui bypass stop lalu kembali ke engine. Ini akan membantu engine dapat mencapai suhu kerja dengan cepat. Saat engine panas, termostat akan mengalirkan air menuju radiator untuk didinginkan sebelum memasuki engine. Termostat tidak secara penuh membuka atau menutup, tetapi berada dalam kondisi keduanya untuk mempertahankan agar suhu engine tetap konstan. Suhu engine yang tepat sangatlah penting. Engine yang terlalu dingin tidak akan bekerja menghasilkan suhu yang cukup tinggi untuk mendapatkan pembakaran yang efisien, dan akan menyebabkan munculnya endapan pada sistem pelumasan engine. Engine yang terlalu panas akan menyebabkan engine atau overheat dan menyebabkan kerusakan yang serius pada engine. Hose yang bernomor 7 digunakan sebagai saluran penghubung yang fleksibel dari radiator dengan engine. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon hilaf dan maaf jika banyak kekurangan pada presentasi saya pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.